Ya, saya mau lanjut ke Mas Adi. Mas Adi, tapi sebelum ke Mas Adi, saya perkenalkan dulu, ini sudah bergabung bersama kami, ada Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Pak Abdul Fikri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Fikri, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, tadi Pak Nusirwan mengatakan tidak ada keistimewaan kok kemudian dalam pemberian tiket ini. Mas Adi melihat seperti itu juga nggak? Kalau melihat tracking statement Ahmad Purnomo sesaat setelah rekomendasi keluar untuk Gibran, jelas kok ada keistimewaan. Apa yang membuat rekomendasi itu jatuh ke Gibran? Jawaban Pak Purnomo kan sederhana. Mungkin karena usia dan dia anak presiden. Itu kan jelas istimewa. Satu statement politik yang sampai sekarang masih viral. Satu statement politik yang sampai sekarang nggak hilang. Bahwa anak presiden itulah yang kemudian memuluskan langkah Mas Gibran mendapatkan rekomendasi PDIP. Jadi politik kita ini kan seperti rumah kaca, kita. Apa yang terjadi di atas, apa yang terjadi di bawah, itu saling lihat sebenarnya. Tapi kalau begitu, apa kemudian buruknya ya, Mas Adi ya? Ya, tidak ada yang buruk. Cuman kan problemnya, PDIP di Solo ini kan sudah merekomendasikan nama Pak Purnomo, tapi tiba-tiba konstelasinya berubah karena anak presiden yang maju di situ. Andai Adi Prayitno yang mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, yang hanya anak petani, orang kampung, apakah rekomendasi itu akan jatuh ke saya atau tidak? Karena saya cuma orang kampung yang tidak punya power apapun. Jadi itu soal pilkada rasa pilpres kita. Kalau bukan anak presiden, saya juga tidak terlampau yakin bahwa rekomendasi itu jatuh ke tangan Mas Gibran. Mas Bayu atau Mas Vita misalnya, yang juga ngelamar ke Solo, saya nggak yakin rekomendasi itu jatuh ke Mas Bayu dan Vita. Ya. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Pak Hadi gitu, akan tetap all out DPC Solo meskipun ada aura kekecewaan di sana karena perintah partai, petugas partai akan tetap all out mendukung Gibran. Anda melihat ini gimana? Ya memang begitu, yang saya sebut di awal bahwa ada sistem ketaatan robotik memang di partai politik gitu Mas Bayu. Apa yang ditetapkan elit di pusat, itu memang harus down to earth, diterjemahkan di bawah oleh kadernya. Karena pilihannya cuma dua, melawan dengan keluar atau tetap menjalankan perintah partai. Dan itu yang terjadi dengan Pak Rudi FX. Dia tetap patuh, menghormati semua keputusan politik. Karena dengan tanpa itu, pilihannya cuma satu lagi, ya keluar dari partai. Dan itu saja yang sebenarnya. Tidak, menurut Anda tidak akan mengganggu soliditas partai atau minimal di DPC Solo? Kalau melihat sekarang tentu cukup mengganggu. Kan bisa dilihat sejak ada riak-riak kecil sejak awal soal rekomendasi ini yang dalam tanda kutip mulai diambangkan tidak ke Pak Purnomo lagi. Banyak statement-statement teman-teman di Solo menyatakan ketidaknyamanannya dengan munculnya sosok baru gitu ya. Dan orang juga sudah bisa menebak rekomendasi ini jatuh kepada siapa, Mas Bayu. Jadi rekom PDIP ke Mas Gibran itu tidak ada yang spesial. Yang spesial itu kalau rekom ini tidak ke Mas Gibran, itu aja. Nah ini yang kemudian menjadi menarik. Yang kedua yang saya katakan, PKS bisa menjadi partai yang bisa menodai, gitu ya, ataupun bisa merusak pesta indahnya Mas Gibran. Dengan cara apa? Mendukung Mas Gibran juga, sehingga nanti ada kotak kosong yang dilawan oleh Mas Gibran. Nah itu kita akan tanyakan kepada PKS, Mas Adi, kita akan tanyakan kepada PKS, sikapnya PKS akan mendukung atau tidak ya, Pak Abdul? Seperti apa sikapnya? Akan mendukung atau tidak? Iya. Jadi kalau pesan dari DPP sih menyehatkan demokrasi, nggak boleh ada opsi satu lah gitu. Kalau bisa, itu kan kalau kondisi terpaksa. Artinya akan membentuk poros baru di luar Mas Gibran begitu? Kita ini semua apa namanya opsi, karena istilahnya ketua DPD PKS Solo itu selama jalur itu belum melengkung itu ya tetap saja di mana-mana kita punya pengalaman. Pilkada di banyak tempat, hanya di beberapa saat kemudian masuk itu malah menang itu kok. Jadi saya kira ini biar saja, ini saya kira wajar saja di PDI juga tetap saja biar jalan. Saya kira kalau kecewa dan tidak di partai biasa-biasa saja. Dan kalau yang baik itu adalah yang penting komunikasi semua tetap jalan, kemudian kalau PKS sebagai bagian ya, karena PKS itu peringkat 2 di Solo. Di Solo Raya itu hampir sama rata-rata peringkat 2 PKS itu. Jadi itu tanda bahwa komunikasi PKS itu dengan semua pihak, dengan Gibran, dengan Pak Purnomo, dengan siapa saja, dengan Mas Teguh, semuanya baik-baik saja. Dan artinya bagus sampai sekarang, artinya mereka
selalu membuka diri dan berkomunikasi. Ya, Hanya Pak tetap saja kan Abdul. PKS, ya. Ya Pak Abdul, tapi gini, kalau misalnya melihat perjalanannya dari Pak Ahmad Purnomo kemudian akhirnya rekomendasinya kan keluar ke nama Gibran. PKS menilai proses itu, proses pencalonan itu seperti apa? Enggak, itu kan mekanisme masing-masing partai berbeda-beda. Jadi ya mungkin di PDI tentu berbeda dengan di PKS gitu, tetapi kalau tugas kita berkomunikasi sebanyak-banyaknya yang baik dengan semua pihak, semua partai, apalagi PKS tidak memenuhi kuota atau syarat untuk mendaftar sendiri, wajib untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Lalu sekarang ini seolah-olah semuanya ke satu ini, saya kira ini biasalah di dinamika politik biasa, karena seolah-olah semuanya ini sebenarnya semua tertutup, enggak juga. Ya berarti PKS menilai tidak ada yang salah ketika seorang, karena stigmanya begini, mendapatkan keistimewaan karena seorang anak presiden. Tidak ada masalah PKS melihat dari situ? Enggak, kita tidak dalam menilai partai lain dong. Artinya kalau di PKS memang tidak begitu, siapa saja sama gitu, dan bahkan dari kelompok dan kalangan mana saja sama. Cuman memang kita nanti akan bertanya kepada ya kader, konstituen, umat dan sebagainya. Itulah gitu logika PKS, tentu berbeda dengan logika di PDI, di Golkar, saya kira berbeda. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, untuk menutup perbincangan kita, sudah melihat fenomena yang terjadi, sudah melihat beberapa komentar dari beragam pihak, apa yang disampaikan Pak dari DPP Pusat, Pak? Terima kasih. Bahwa sebetulnya saya perlu tegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan itu partai terbuka. Siapapun bisa, kader-kader bisa mencalonkan. Jadi memiliki hak yang sama. Dia itu seorang tokoh masyarakat, anaknya tokoh negeri, boleh. Jadi tadi jangan dikatakan bahwa jangan dipersepsikan seolah-olah ada perbedaan antara partai yang lain, dan di mana pada posisi PDI Perjuangan hanya memilih pilihan-pilihan tertentu saja. Tidak demikian. Sebetulnya kami pun juga sama, terbuka, siapapun juga boleh untuk mengajukan diri sebagai calon. Termasuk juga Mas Gibran kan juga memiliki hak untuk menjadi calon, sama dengan Pak Purnomo dan juga teman-teman yang lain. Hanya saja memang kebetulan saja yang bersangkutan ini anak presiden, ya maka menjadi bahan perbincangan begitu. Tapi haknya sama. Apakah seorang anak presiden atau anak gubernur tidak boleh mencalonkan? Memiliki hak tidak yang bisa. Ya, Anda ingin meng-highlight bahwa ada hak yang sama di situ ya. Baik, ya, terima kasih. Hak yang sama. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nusirwan. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Mas Adi juga terima kasih, Pak Abdul juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Pak.